Jadi dengan adanya satu hobi ini kita bisa berkumpul, berteman tanpa memikirkan perbedaan. Ya. Salam cupang buat teman-teman semua. Halo sahabat Aquamex, sekarang gue udah sama Bang Ahmad Yusuf alias Bang Yus nih. Nah, banyak orang dalam literatur, ya kan, dalam artikel-artikel menuliskan bahwa penemu cupang serit atau klontel adalah Bang Ahmad Yusuf. Tapi banyak juga orang yang nggak tahu orangnya mana. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama orangnya. Beliau kita ajak ngobrol-ngobrol sore untuk mengetahui benar nggak sih di literatur tersebut bahwa Bang Yus itu adalah penemu ikan cupang klontel. Bang Yus, apa kabar Bang Yus? Alhamdulillah sehat. Kemana aja Bang Yus? Kayak lama nggak kelihatan kita. Ya, sibuk nyari duit dah. Ya, cari duit ya. Nyari duit. Mau tanya-tanya kita ya di sini Bang Yus ya, boleh ya? Ya. Asal muasal ikan serit itu gimana sih Bang Yus? Ceritanya dulu Bang Yus. Waktu itu kan Suaranya. kita masih belum ada cupang half moon, belum ada cupang serit ya. Iya. Cuman masih terkenal selayar. Di tahun-tahun berapa itu Bang Tahun Yus? 96, 95, 96 masih selayar semua. Bahkan Selipi sendiri pun punya cuma selayar doang, nggak ada half moon, nggak ada serit. Nah, saya mencoba ingin membuat cupang yang ekor lebar, bukan keker. Beli indukan dari tukang-tukang ikan yang katanya impor Bangkok atau Thailand. Tapi itu lakinya doang, nggak ada perempuan ya. Kita beli perempuan waktu itu di Jatinegara cupang biasa lah, cupang perempuan biasa. Jadi dari zaman dulu memang Jatinegara itu udah banyak cupang gitu Iya. atau ikan-ikan hias lainnya Bang Yus ya. Cuman dikenal cupang lokal. Nah, waktu Ekor-ekor lilin, ikan lilin, ya ekor lilin, ekor kuda ya. Veltel gitu ikan. Veltel. Orang bilang veltel lah. Begitu kita beli cupang yang orang bilang impor, tapi impor itu pun bisa dibilang ekor lilin lah. Cuma warnanya bagus-bagus. Kalau Indonesia kan banyak kan lokal biru merah, hijau merah. Kalau waktu itu kan orang yang impor banyak kan merah polos, hijau polos, biru polos. Kita beli berapa ekor, kita kawinin dengan cupang perempuan Jatinegara memang lokal. Sebenarnya yang dituju tuh yang bikin ekor lebar, bagus, gitu kan, warna juga bagus. Jadi tanpa berpikir bahwa akan keluar yang Serit. berbentuk seperti jarum ataupun serit itu ya. Belum Hanya berpikir ekornya tuh lebih lebar dari yang udah ada dari Iya. zaman sekarang gitu, pada waktu itu gitu ya. Apalagi ketika ada kontes tahun 96 di Atrium, itu kan tambah pencerahan. Oh, ada ikan yang bagus-bagus gitu kan. Nah, akhirnya kita punya niat pengen bikin yang bagus juga.
Ternyata setelah kawin silang berapa kali, kita tahun-tahun 96 akhir tahun 97 awal itu dimulai tuh timbul seperti bulu jarum gitu kan. Kalau sekarang orang bilang kayak halmun beserit kan. Almun yang agak rombeng-rombeng Rombeng, begitu iya, ya, sobek-sobekan rombeng ya, Bang. Hafsan lah. Halfsan. Enggak, tapi kalau Halfsan masih rapi, Bro. Rapi, Masih iya. rapi, alurnya ada. Kalau dulu mungkin sobekannya dalamnya berantakan ya, masih kayak rombeng gitu. Kalau Halfsan kan udah rapi tuh. Rapi, Udah ya. kelihatan ininya. Bulannya Ada spasi-spasinya benar. Waktu itu mah masih belum ya, Bang? Belum. Kayak rombeng aja tuh ikan Orang gitu. bilang kayak ikan ancur lah Iya. gitu. Nah, ketika kita tekunin kan kawin sedara lah, saya bilang antara laki dan perempuan satu biangan kita kawinin, kita adu kawinin. Nah, akhir-akhir tahun 97 itu baru mulai kelihatan hasil. Wah, ini udah mulai makin panjang seritnya. Makin dalam begitu, rapi. Dalam, iya, Sobekannya rapi. makin dalam gitu. Ya, sehingga ketika tahun 98 itu saya udah berani turunin kontes. Itu pasti udah mulai rapi. Nah, nanti dulu, Bang Yus. Zaman waktu itu kontes tuh kelasnya ya semuanya gabung gitu ya. Ya, Nggak, belum ada pengkategorian berdasarkan bentuk ekor gitu. waktu itu tahun 97-98 kontes digabung. Mau warna apapun, jenis apapun digabung jadi satu. Mau biru, hijau, merah, semua jadi satu. Kombinasi juga sama. Jadi dari sekian warna dipilih juara satu doang. 1, 2, 3. Itu juga tahun 98 itu ada biru, merah, kuning, hijau, macam-macam itu jadi satu kelas. Nggak ada- Pesertanya udah banyak gitu, Bang Yus. Waktu itu peserta belum banyak kayak sekarang, paling 60-70 ekor udah termasuk banyak. Nah sekarang udah ratusan ekor, bahkan bisa 500 ekor lebih. Kontes udah jauh sekali ininya Perkembangannya ya. iya. Bahkan untuk kualitas juga Jauh ya. yang dulu juara kontes sekarang mah dikontesin ketawain. Iya ya. Ya karena Bang Yus tadi sendiri bilang waktu pas awal Bang Yus kasih perkembangan dimulai di tahun 96 akhir baru mulai itu ya serit dalam-dalam ya. 96 akhir itu udah mulai timbul serit, teman masih hancur. Nah, 97 itu udah mulai dalam. Nah, ketika tahun 98 udah mulai rapi, antara spasi juga kan udah mulai rapi. Cuman masalahnya kan orang belum kenal serit. Bahkan orang yang datang ke sini kita perkenalkan serit sendiri masih bingung. Nah, yang nyebut nama serit itu awal siapa sih, Bang? Penyebutan nama serit itu ikan serit. Kalau krontel itu kan kita tahu itu Om Henryin yang apa? Ya. Yang memberikan nama. Tapi kalau serit itu sendiri awal-awalnya gimana ceritanya, Bang? Ya pedagang aja, pedagang-pedagang itu kan bilang yang gampangnya serit nah. Kayak sisil gitu ya karena Kayak bentuknya. sisir. Kalau orang Selipi waktu itu bilang sisir, cuma ada yang bilang serit, ada yang bilang rawing. Cuman orang gampang mungkin denger lebih serem serit gitu kan. Karena bawahnya itu orang ngeliat di bawahnya Ya, mirip. serit, Ya. serit. Tuh, mencari kutu. Bukan dari ekor ya, Dari ekor. dari bawahnya Di gitu. bawahnya serit. Nah, jadi yang lebih sering kedengaran itu orang nyebut serit. Sampai akhirnya Henryin itu dengan nama krontel ya kan, Ya. krontel untuk istilah buat luar negeri. Iya, krontel. untuk nama dagang Iya, gitu ya nama ibaratnya. dagang. Sampai akhirnya timbul King Krontel kan. Itu udah ibaratnya puncaknya ya King Krontel. Sampai sekarang ya perkembangan serit alhamdulillah lebih banyak jenisnya, warna-warni juga lebih banyak gitu kan, sehingga kepuasan hobi juga lebih terpenuhi. Bang Yus dalam perkembangan ya kan dalam mengembangkan jenis serit ini butuhnya berapa lama Bang Yus dari berapa genetik ikan apa aja sih yang awal-awalnya Bang Yus gabung-gabungin itu? Yang pertama kan kita dulu awal-awalnya cupang perempuannya ada cupang aduan, bisa dibilang cupang aduan lah. Dulu belum ada plakat ya. Nah, karena nggak kita cari perempuan selayar nggak ada, akhirnya kita ketemu perempuan aduan, kita pakai aduan untuk ambil genetik seritnya dari laki, selayar dari lakinya kan. Jadi ketika itu kawin silang pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya di perempuan benar-benar perempuan selayar. Nah, itu pun perlu waktu setahun.
kalau saya pribadi nih. Tapi kalau kita langsung waktu itu mungkin langsung ketemu perempuan Slayer mungkin lebih singkat. Nah dari perempuan Slayer itu beli lagi kita laki yang impor Bangkok, kawin lagi, perlu waktu sekitar 2 tahun lah baru akhir timbul serit. Jadi ini benar-benar sebuah rekayasa genetik, bro. Dalam arti kawin silang emang beberapa tahun, entah awalnya dia campur adukin apa, kalau tipenya seperti apa awalnya agak lupa kali Bang Yus ya. Ya kalau ya kayak jenis-jenis lilin sekarang banyak kan yang reject-rejectan halfmoon kan tuh. Cuma reject halfmoon sekarang pun nggak lilin-lilin amat ya, masih agak lebar. Kecuali sakit ya. Sebenarnya kalau dari awal sih itu kita ternakin 94 ternak cupang, cupang biasa lah gitu kan. Cuman untuk mencari cupang-cupang yang bagusan mau nggak mau kita beli orang bilang impor. Cuma waktu itu impor juga nggak selalu lebih bagus dari lokal gitu kan. Cuma karena genetiknya beda kan, kita Jenisnya juga beda lah. jenisnya beda. Bahkan orang Selipi pun masih ngegantungin impor kayak Bang Kamil ya. Itu sering juga beli ikan-ikan cupang impor dari luar. Karena saya tanya gini, kayak agen di Menteng, nah, Pak Haji Toto itu kan suka masuk. Wah ini mah udah berarti ikan masuk di detik belum orang Selipi nih gitu kan. Dia juga kan pakai buat indukan juga, mau buat jualan. Nah, nanya juga hubungan serit ini, kita identik serit dan kondel itu identiknya kan dengan Selipi gitu. Sleepy, ya. Identiknya dengan daerah Selipi gitu, Bang Yus. Nah, hubungan antara Bang Yus dengan seperti yang ada di Selipi itu gimana sih? Awalnya. Awal hubungan Bang Yus dengan Bang di Selipi, koneksinya ikan yang ada di Bang Yus dengan hubungan ikan yang ada di Selipi itu seperti apa dengan orang-orang seperti senior-senior kita lainnya gitu, Abah Kamil, lalu Bang Eman, Pak Ahmadi mungkin ya. Terus bisa cerita Bang Yus hubungannya seperti apa? Ya, kebetulan waktu tahun 96 itu ada kontes di Atrium Senen, Jakarta Pusat. Saya dikenali dengan beberapa senior pemain cupang Selipi kayak Abah Kamil, Pak Ahmadi, ada Bang Eman juga dan yang lainnya. Nah, dari situlah saya kenal sama mereka. Nah, ketika ada permintaan cupang dari Palembang, kebetulan stok ikan saya lagi sedikit, jadi mau nggak mau saya mesti cari ikan tempat lain. Salah satu tujuan waktu itu saya coba ke Selipi. Ternyata ikan itu yang saya bawa nggak ada di Selipi. Dari beberapa orang yang saya unjukin ikan saya, kok nggak ada yang sama gitu kan, nggak ada yang sama. Saya juga bingung kan mau ngambil tapi beda kan, nggak bisa jual, repot. Jadi waktu itu Bang Yus ada orderan dari Palembang untuk ikan yang bentuknya sudah yang Bang Yus ternakan gitu, yang udah mulai sweet rombeng mungkin bro ya, sweet rombeng begitu ya. Nah Bang Yus bawa ke Selipi sekalian buat sampel, Bang Yus mau ngangkat dari sana gitu, tapi nggak nemu gitu, nggak nemu ikan yang apa, ikan yang sama seperti itu, mungkin begitu ya Bang Yus ya ceritanya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian besokannya Bang Kamil main tempat saya. Main sini nih beliau nih. Iya, dia nanya, ya kemarin dibawa itu ikan ente? Iya bang, ikan sini. Sehingga akhirnya ngobrol-ngobrol, dia pengen nyoba kan. Nah, dibawa pulang tuh berapa ekor laki perempuan. Nah, kemudian dari situlah orang Selipi kenal ikan saya. Sampai akhirnya rombongan orang Selipi datang ke sini nyari indukan juga. Karena di Abah Kamil nggak keluarin perempuannya. Oh jadi Abah Kamil ngambil ikan dari sini lalu diternakan sama Abah tapi nggak dijual nih perempuannya nih ke teman-teman lain yang di Selipi gitu. Nah, akhirnya orang Selipi tahu itu ikan dari saya karena ada pembeli juga yang cerita bahwa di sini ada yang ternak sama kayak Bang Kamil gitu kan. Akhirnya rombongan Selipi di sini. Waktu itu emang kita nggak bisa sembarang jual perempuan kan. Cuman karena orang Selipi juga protes
jangan dimonopoli gitu kan, jangan monopoli dong gitu. Masa mau sendirian aja ternak cupang gitu kan. Nah, akhirnya kita coba buka harga, menurut saya waktu itu 75.000 per ekor perempuan, mahal ya tahun 98. Kayak nggak mungkin dibeli, ternyata dibeli 97 apa 98 itu? 98. 98 itu. Kan abah kami datang tahun 98 awal kan sekitar bulan April, Maret April lah tuh. Sekarang kontes kan waktu itu 98 tahun 98 bulan Agustus. Nah setelah kontes mungkin akhir-akhir 98 dia datang tuh. Nah begitu saya sebut harga 75.000 per ekor, perempuannya pada beli tuh. Dibeli juga, saya pikir nggak mau beli gitu kan, karena saya pikir udah mahal tuh. Ya zaman itu memang kan masih harga nggak mahal ya. Rata-rata ikan tahun-tahun segitu Murah-murah, murah-murah ya. Per ekornya palingan berapa Bang Yus kisaran? paling masih 2.000-3.000 perak deh gitu kan perempuan. Nah, Bang Yus nyebut perempuan 75.000. Memang kan 75.000 ke zaman asal ya. zaman dulu kan kita bisa kenyang segala-gala bawa duit 75.000. kan begini, biasanya kan kalau kita bilang nggak dijual, wah sombong banget loh, masa nggak dijual, bagaimana cara supaya dia nggak beli nih, kan gitu kan. Oh, jadi nyebut Ngalin. semangap-mangapnya aja ya gitu, Makanya asal dia sebut. nggak beli, ternyata mereka emang udah niat kuat sih ya, dibawa duit banyak, dibeli juga tuh perempuan 75.000 serit. Nah, menurut cerita mereka, ini gara-gara Bang Yus nih, ternak serit, sekarang sekampung Selipi ternak serit semua katanya. Jadi perempuan yang dibeli itu akhirnya nyebar di Selipi semua. Nyebar di Selipi semua. Nah, akhirnya mereka ternak serit, karena memang waktu itu pas boomingnya serit, kan boomingnya serit, di ternak serit pas itu kan lagi mahal-mahalnya. Pas naik di tahun-tahun 99 gitu ya. 9 sampai 2000 tuh kenceng-kenceng kan, apalagi ada kontes sendiri kan, kelas serit sendiri. Jadi ada kelas biasa, kelas serit, sampai akhirnya dibikin lagi, masuk lagi half moon kan. Nah ketika serit lagi booming, ikan masih diatur banyak orang malah di 5.000 perak, 10.000 perak per ekor kan, kecil-kecil, belum dibotolin, beda sama sekarang. Jadi Bang Yus waktu pas tahun itu perkembangannya begitu, Bang Yus akhirnya betina-betina dari Bang Yus itu nyebar di Selipi. Iya. Dan hampir satu Selipi ya. Om Faya. Semua sampai satu Selipi, semuanya ternak serit Iya. gitu. Makanya orang lebih kenal serit itu berasal dari Selipi, karena memang rata-rata orang beli Selipi, image-nya ke Selipi semua. Bahkan kalau kita tanya pemain-pemain cupang, kebanyakan dari mana serit, dari Selipi gitu, karena mereka nggak tahu asal usulnya. Tapi mungkin gue juga kan dapet info cerita gitu dalam beberapa hal. Awal memang perkembangan di Bang Yus ya, bahwa cikal bakal, ibaratnya cikal bakalnya tuh serit itu ada di Bang Yus, lalu dibawa ke Selipi, mungkin orang Selipi juga ada andil dalam perkembangan itu. Dalam arti dalam mengkawin silangkan dengan jenis-jenis lainnya gitu. Benar nggak Bang Yus? Kemungkinan seperti itu. Kalau waktu dibawa itu emang udah jadi serit, jadi perempuan serit, laki serit. Cuman masalah perkembangan warna aja mungkin. Kalau dulu nggak ada warna merah, mungkin kayak si Koasyung bikin merah. Nah itu memang kok Asyung Jelambar ya, kok Asyung Jelambar. Malah lagi mungkin nggak ada warna hitam, mereka bikin hitam serit. Nggak ada warna tertentu lagi, mereka bikin warna-warna yang baru gitu kan. Jadi memang kalau yang keluar dari saya udah jadi serit. Cuman masalah warna aja mungkin mereka lebih kreatif. Tapi bentuk formnya masih belum perfect banget ya. Nah, belum dalam-dalam, belum gimana. Ya kalau serit itu kan awalnya emang ada serit 1, nanti ada serit 2. Cuman perkembangan serit itu kan memang luar biasa. Mulai dari 1 jadi timbul 2, nanti ada dari serit 2 timbul lagi serit 4 sampai 16 sampai 32. 4, 8, 16 ya kan. Bahkan yang orang cari banget tuh seperti King Krontel yang punya ternakan si Koasyung, itu sampai sekarang itu orang masih tetap cari kan, karena produk itu nggak bisa dicetak sembarangan gitu.
Jadi guys, sahabat Aquamex perlu tahu juga, Aquamex kesini tuh sekalian kita telusurin sejarah gitu Pak. Sejarah serit itu seperti apa. Mungkin banyak nama-nama yang asing di apa bagi para penghobi sekarang, seperti yang tadi disebut Koasyung. Koasyung itu salah satu breeder dari Jelambar. Gua kenal waktu beliau masih aktif ya di Cupang. Ya benar. Betul ya. Waktu itu Abah Kamil juga pernah cerita Bang Yus bahwa serit itu berkembang makin bagus itu pada saat Koasyung bawa ke Jelambar, lalu dia taruh tuh di akuarium, Iya. di akuarium diskus, benar nggak begitu? Dia taruh di akuarium diskus karena biasa di botol, lalu orang Sleepy masih pakai botol nih. Bang Yus kan masih pakai botol kan? Iya. Lalu oleh Koasyung itu ditaruh di akuarium diskus. Akhirnya pecahannya makin apa? Perkembangannya makin Luar biasa makin lah. luar biasa. Form seritnya bener-bener ya. Akhirnya tercipta lah bentuk-bentuk yang seperti sahabat Aquamex tahu sekarang gitu, serit atau kontel. Jadi cerita itu bener-bener ya Betul ya, valid betul. ya. Jadi memang namanya sejarah itu kita telusurin kemana karena pelaku-pelakunya itu masih ada ya kan. Dan kebetulan juga kayak gua dan Om Fai, karena orang-orang lama jadi gitu kita bisa telusurin yang begitu-begitu. Hidup nih orang. Iya, orangnya masih hidup Bang Generasi Yus. ketiga sebagai jembatan. Iya, kita generasi muda, milenial. Kalau generasinya Bang Yus sama Abah kan generasi sepuh. Kalau kita milenial, Bro. Jadi begitu ya Bang Yus. Jadi Betul. urutan ceritanya Bang Yus, kalau kita Agung urut nih, Agung rangkum nih, bahwa asal muasalnya mungkin Bang Yus berusaha untuk mengkawin silangkan beberapa jenis ekor ikan. Iya. Dengan niatnya sih nggak jadiin bentuk serit gitu, karena memang di kepala belum ada Iya. gambaran ikan apa yang jadi kan. Lalu timbullah ya kan macam ekor-ekor rombeng kayak begitu. Ya benar Bang Yus. Betul ya. Lalu setelah timbul ekor rombeng, timbul mulai tuh Timbul serit. bentuk seritnya kelihatan. Setelah dari situ Bang Yus bawa ke Sleepy untuk cari ikan yang sama kayak gitu. Ternyata malah nggak ada yang sama. Lalu siapa? Bang Kamil. Abah Kamil dan teman-teman Sleepy pada datang ngambil indukan juga dari sini, akhirnya membeli indukan 75.000 ya Bang Yus ya. Itu perempuan lanjut 75.000 tahun Dan 98. cerita ini emang sama Abah Kamil pun hampir mirip yang Agung dapetin gitu. Nah, setelah di tangan Sleepy baru mulai berkembang lagi sampai akhirnya satu Sleepy ternak serit ya. Dari situ baru mulai lagi masuknya Koasyung gitu, Pak. Ya, Masuknya Koasyung, masuk bawa tuh ikan, tiara di akuarium diskus. Akhirnya berkembang lah tuh bener-bener jadi serit 2. Lalu terhormat lah. lebih matinya, lebih mahal. Abis itu Koasyung itu menurut sejarahnya ngambil dari Abang Kamil. Abah Kamil, memang Kamil, Abah Kamil iya. yang saya dapat cerita bahwa serit itu berkembang makin baik di tangan Koasyung itu dari Abah Kamil juga memang. Betul ya Bang Yus ya? Betul ya. Jadi waktu itu sebenarnya Bang Kamil sudah pesenin supaya perempuan nggak keluar atau gimana. Cuman ternyata keluar juga sampai ke Asyung kan. Itu bukan Bang Kamil yang keluarin, kalau nggak salah saudaranya apa siapa gitu kan. Saya juga lupa tuh cerita Bang Kamil. Sampai akhirnya dengan ke Asyung timbul lagi serit di Asyung. Dan timbul warna lain, terutama Koasyung itu terkenal sekali dengan serit merahnya, Pak. Ya. Waktu dulu kita ngeliat merah jreng kayak begitu di akuarium, emang cuma di Koasyung. Iya. Koasyung aja, bukan main lihat merah kayak begitu. Serit. Masih aneh dah. Masih mewah. Iya kan? Udah warna merah dilampuin pula lagi sama Koasyung atasnya. Nyala banget ya akuarium bro. Sampai bengong gua ngeliatnya waktu dulu. Benar ya? Betul ya. Lalu setelah era itu ikan makin berkembang dengan baik, perkembangannya lalu dipush lagi oleh Henryin. Hendrien ya. Ya. Hendrien dia kan waktu itu jual ke luar negeri melalui internet. Ya, jadi begitu di luar negeri booming pun di Indonesia pun terangkat juga masalah produksi dan harga.
itu salah satu anniversary Handrein. Nah, ya, membeli brand nama Krontel itu ya. Ya. Lalu King Krontel. King Krontel Frontel tuh puncak. Ya, ikannya koasium ya, Koasium, ikannya ya. koasium, tanakan koasium berbentuk serit silang begitu. Wah, lalu dibeli Handrein. Handrein, dilepas dengan nama King Krontel. Itu ya King Frontel. Sampai sekarang tuh mau jadi legenda. Ya, legenda memang karena fotonya itu Pertama kali ibaratnya ikonnya serit itu Adanya di King Krontel. adanya di King Krontel gitu. Seolah-olah bahwa King Krontel itu adalah puncak bentuk form terbaiknya serit. Tapi kan cari King Krontel bagus kan susah, Bang. Emang ya. Ekornya silang, atasnya jelek, bawahnya jelek. Sampai sekarang orang masih nyari yang begitu belum ketemu. Yang bener-bener berdiri, silangnya Iya. dapet. Yang rapi warnanya juga susah dah sekarang. Iya, tapi Bang Yus sekarang ternak apa nih? Ada gapi, ada cupang, cuman nggak seperti dulu, kadarnya aja. Kenapa Bang? Ya Pak, ngejuriin Enggak. udah jarang juga, kangen juga. Terakhir gua ngejuri bareng sama Bang Yus tahun berapa ya, Pak? Apa dulu Pak? Terakhir kan jadi juri tahun 2011. Zaman-zaman masih ada MCHI dan segala Masih macam ada, ya. ya. Hah? Iya. Taman Mini. Taman Mini. Taman Iya. Mini duduk terakhir dah. Ciputat terakhir. Ya, Ciputat ya benar, Ciputat. Ya, waktu pas kontes yang bareng ada jurinya, kita gabung antara kita dengan Nasional SNI dengan IBC ya. Iya betul ya. Ada Pak Joti, ada si Kelsen ya. Ada manus sih dicampur di satu. Jadi awal cerita itu bahwa ikan serit yang sekarang kita tahu, jadi biar sahabat-sahabat Aquamex juga tahu gitu bahwa urutan-urutan serit itu memang seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi Bang Yus, begitu cerita serit yang kita dengar nih Pak, setelah kita compare dengan Bang Yus, dengan Abah Kamil, ya mungkin sama aja ceritanya memang seperti itu. Awalnya ada di sini cikal bakalnya, lalu berkembang di Slipi dengan pesat di sana. Makanya akhirnya terimage serit itu identik dengan daerah Slipi ya Bang Yus. Ada antara Selipi dengan sini jaraknya jauh. Iya. Di sini di Jalan Haji Ten ke Bulog, Jakarta Timur, Selipi Jakarta Barat. Jauh tuh. Barat. Pakai motor aja 1 jam. Lumayan. Ujung-ujung ya. Timur ke barat. Ujung. Cuman ya nggak apa-apa sih. Yang penting serit itu berkembang dengan baik kan sampai sekarang akhirnya menjadi ikon dunia gitu kan. Jadi logonya Wali Kota Jakarta Barat, Bang Yus. Sekarang Iya, kan logonya Wakil Kota Mesti Jakarta Barat. Timur protes itu. Cuman memang kebetulan juga orang-orang dinas perikanan Jakarta Timur nggak peduli kan. Beda wilayahnya. Jadi sahabat Aquamex mungkin sekarang udah kenal nih yang namanya Bang Yus Ahmad Yusuf, yang kita sering baca, mungkin literatur serit manapun tentang sejarah serit gitu Pak, yang kita baca pasti akan menyebut beliau ini. Nah sekarang sahabat Aquamex sudah tahu orangnya seperti apa. Nah kalau ketemu di jalan ya jangan sungkan disapa, ya kan, karena memang beliau juga memang salah satu orang yang amat berjasa terhadap perkembangan ikan cupang terutama di serit gitu ya Bang Yus ya. Bang Yus, terima kasih banyak nih. Agung sama Fai udah diterima di sini. Fai, lu ada yang mau ditanya lagi kagak? Ya cukup lah, udah mewakili itu. Udah mewakili semua ya Pak ya? Lu Ya cukup lah. cukup. Fai juga jauh-jauh nih dari Bintaro ke sini nih pengen ketemu Bang Yus ya kan? Barengan sama gue. Cukup ya Pak ya? Cukup. Bang Yus, ada salam nggak buat teman-teman yang lain? Gimana? Buat teman-teman semua pemain cupang di Indonesia maupun yang di luar negeri, dengan adanya kesamaan, kesenangan, hobi, kan, kita berkumpul dan berteman tanpa memikirkan siapa kamu, siapa saya, apa kamu orang kaya, orang miskin, agama apapun, bisa berteman semua. Ya. Tuh. Jadi dengan adanya satu hobi ini kita bisa berkumpul, berteman tanpa memikirkan perbedaan. Ya. Salam cupang buat teman-teman semua. Nah, itu tuh kalau orang lama tuh begitu, Bro. Jadi memang kita berkumpul bersatu karena cupang hias. Iya. Tanpa mengenal batasan usia, batasan status sosial gitu. backgroundnya Backgroundnya apa? Semua sama kalau gitu karena kita duduk sama satu hobi. Iya. Jadi
Emang cupang itu ikan yang kecil dengan dunia yang besar. A small fish with a huge world gitu. Ya. Jadi cukup sekian ya aku Amex ya. Kita nongkrong bareng Bang Yus ya nih. Makasih Bang Yus sekali lagi. Sama-sama. Udah Maaf nih, udah ganggu waktunya. kita. Alhamdulillah bisa Ya. ketemu lagi. Ya, sahabat lanjut. Assalamualaikum.